25.000 subscribers. Nah, dari kita ya. Nanti kita undang Uni lah. Aduh, makasih banyak. Kita undang Uni nanti. Kita akan bincang-bincang juga. Iya, benar. Kalau undang Uni itu kita akan membahas masalah fashion aja. Siap. Hanya saja kan kadang-kadang masyarakat ini iseng. Ada kadang-kadang informasi tersebut sebenarnya informasi sebelumnya. Oh iya. Udah kejadian bulan lalu. Lalu diupdate lagi. Jadi kan banyak info-info yang di Sumatera Barat ini yang nggak begitu banyak aku lihat di Info Sumbar. Kenapa? Karena kita melihat dulu valid nggak sih ini berita. Oke. Nah, jadi karena kita juga ada tim wartawan, reporter. Benar. Tim reporter inilah yang akan terjun ke lapangan. Jari ya. Jangan hanya sekedar asal berkomentar yang akhirnya menjerumuskan kita pada Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Uni di Podser Podcast Seru bareng Uni. Hari ini kita kedatangan tamu seorang direktur Info Sumbar. Ya, Info Sumbar tuh untuk semua ibu-ibu di sana atau semua audien Uni yang di Podser, kita akan berbagi cerita apa sih di dalam Info Sumbar tuh gimana sampai Info Sumbar sebesar ini. Kita perkenalkan saja Fembi, silakan Fembi. Halo nih, terima kasih Uni sudah mengundang ke Podser. Podsernya Uni. Podsernya Uni. Podcast ya, Podser ya, Podser. Podser itu podcast seru bareng Uni. Oke. Terima kasih Uni untuk undangannya dan kita mungkin bakal seru-seruan juga. Iya. Kita akan bercerita, mungkin tadi Uni sedikit menyampaikan bahwa Info Sumbar sebagai media tempat mencari informasi seputar Sumatera Barat. Iya, karena kalau kebanyakan ya orang Minang ini kan banyak merantau. Betul. Benar kan? Betul sekali. Nah, kalau mereka yang dirantau lebih cepat dapat informasi daripada kita yang di Sumatera Barat. Seperti itu. Jadi kan apapun yang terjadi orang-orang di luar, di Padang gitu ya, di Bukit Tinggi gitu ya, kayak gitu. Jadi memang cepat update gitu. Betul sekali. Gimana bisa sebesar ini Info Sumbar, Fembi? Oke, yang pertama mungkin sedikit perkenalan diri dulu nih. Nama Fembi, kalau di Info Sumbar sekarang bersama teman-teman, kebetulan Fembi dipercaya sama tim dan juga owner dari Info Sumbar itu sebagai direktur. Oke. Saat ini kita mengelola media sosial Info Sumbar di beberapa platform. Platform apa aja tuh, Fembi? Kita sebagai yang terbesarnya itu di YouTube, Instagram. Kita Instagram itu 1,5 juta followers. Wow, 1,5 juta follower bagi sebuah akun media tuh udah oke banget ya. Alhamdulillah kita mungkin yang terbesar di Sumatera Barat. Benar. Terus juga kita ada Facebook. Facebook kita mungkin belum sebesar Instagram. Kenapa? Followers kita baru 212.000. Oh, 212.000. Kenapa tidak sebesar Instagram? Ya, karena memang Facebook ini baru kita mulai kembali mengelolanya itu pasca 2021. Jadi dulu memang di tahun 2012 setelah Instagram masuk sampai 2020 itu teman-teman lebih banyak fokus di Instagram. Ya, karena dulu kan Instagram tuh naik-naiknya ya. Naik, terus juga secara algoritma dia lebih cepat. Lebih cepat. Terus juga Facebook ini kan terlalu banyak hal-hal yang kadang nggak penting bagi kita gitu. Cuman ternyata Facebook melakukan banyak perubahan. Benar. Sampai akhirnya 2021 kita melihat ada peluang di sana, ya udahlah kita mulai aktif kembali. Dan alhamdulillah 2025 ini kita udah dapat 212.000 followers. Itu udah besar banget juga ya untuk pemula ya. Terus kita ada YouTube. YouTube kita sama kasusnya dengan Facebook. Tapi YouTube ini ini adalah YouTube yang kedua. Oh, ini YouTube yang kedua. Yang pertama kita hilang. Oke. Karena ada kasus copyright kalau nggak salah. Copyright. Tim di tahun 2020 ada masalah terhadap copyright.
Sebenarnya yang bermasalah itu bukan info sumbarnya, Terus? tapi karena info sumbar nyangkut dengan emailnya si tim tadi. Oh iya. Kita kena juga terimbas. Benar. Di YouTube kita sudah 25.000 Di YouTube udah 25 subscribers. Oh, oke. 25.000 subscribers. Nah, dari kita ya. Nanti kita undang Uni lah. Aduh, makasih banyak. Kita undang Uni nanti. Kita akan bincang-bincang juga. Iya, benar. Kalau undang Uni itu kita akan membahas masalah fashion aja. Siap. Kita bahas tentang fashion. Iya. Terus lanjut. Ada Instagram, Facebook, Facebook, YouTube. Nah, yang paling lama itu sebenarnya di Instagram. X, Twitter. Oh, Twitter X. Twitter ini lebih awal munculnya sama dengan Facebook. Cuman sekarang Twitter mungkin sudah ditinggalkan orang. Iya, benar. Udah nggak banyak lagi yang Nggak banyak menggunakan lagi. pasca Twitter diakuisisi sama Elon Musk dan berubah nama menjadi X. Dan algoritmanya juga sudah nggak karuan. Udah nggak. Udah ya isinya juga udah nggak asik Iya, lah. benar. Sudah nggak seperti dulu lagi ya. Tapi tetap kita jaga aja. Iya. Keberadaan Twitter tetap kita jaga. Karena X itu ini. fondasi kita di awal ya. Betul. Kita hanya jaga dan kita isi sebagai untuk tempat berita-berita. Berita-berita. X ini sekarang followersnya kurang lebih 260.000. Tetap jagonya Instagram ya. Tetap Instagram, jagoan. Itu aku penasaran nih. Biasanya kalau follower yang 1 juta tuh orang tuh bagi pribadi ya itu seorang ikon gitu kan, atau ada kelebihan atau memang dia punya pasar yang banyak gitu. Kenapa info sumber di Instagram bisa sebesar itu gitu? Kembali lagi kalau di info sumber kita memang berusaha untuk memberikan informasi yang akurat. Ya. Secara kecepatan mungkin kita sudah tidak cepat secepat dulu karena kita berusaha melakukan verifikasi. Nah, kita usahakan dulu verifikasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu terverifikasi dan akurat. Oh, berarti memang terpercaya lah ya. Udah dikuisi beberapa kalau bahasa fashionnya ya. Udah disaring lah ya. Sudah disaring. Berita-berita yang harus disampaikan, yang benar disampaikan dan terpercaya. Betul, ya. karena ya sekarang sebenarnya untuk media udah banyak nih, sangat banyak sekali sekarang. Sehingga beberapa media berusaha untuk mengutamakan kecepatan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu masyarakat kita kan bahasanya base-nya adalah jurnalisme masyarakat nih, jurnalisme warga. Kita mendapatkan informasi dari warga, lalu kita posting ulang. Hanya saja kan kadang-kadang masyarakat ini iseng. Ada kadang-kadang informasi tersebut sebenarnya informasi sebelumnya. Udah kejadian bulan lalu. Lalu diupdate lagi. Masukin naikin ada kecelakaan. Padahal nggak ada kecelakaan. Benar. Padahal kayak kemarin itu sempat kayak air terjun Lembanai. Banjir meluap. Meluap. Iya, saya sudah ada dapat info. Cuman ternyata setelah kita coba verifikasi dan kita cek ternyata nggak ada. Ternyata itu video lama yang mungkin saja daerah Padang Panjang atau daerah Sincin memang hujan deras, tapi ternyata nggak berimbas ke debit airnya air terjunnya. Nah, jadi itu memang info sumber ini memang benar-benar terpercaya lah ya. Kita usahakan memberikan informasi yang memang bagi masyarakat itu valid ya, valid. Dan tidak ada keraguan di masyarakat yang akhirnya membuat pertanyaan-pertanyaan. Tapi sepengetahuan ini dengan 1,2 juta itu apakah khusus orang Sumatera Barat atau semua masyarakat Indonesia? Kalau dilihat dari algoritmanya Instagram, memang dominan Sumatera Barat. Oh, dominan Sumatera Barat. Dominan Sumatera Barat, Kota Padang, Bukit Tinggi, Solo. Lalu setelahnya itu memang perantauan juga banyak. Oh, perantauan di mana-mana ya? Pekanbaru cukup banyak tuh, Pekanbaru, Jabodetabek. Jakarta ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan lain-lain. Terus juga ada beberapa provinsi lain juga lumayan juga lah nih. Tapi memang base-nya tuh di Sumatera Barat. Barat. Emang penduduk Sumatera Barat tuh mana lebih banyak daripada follower si
Info Sumbar nih. Kalau Sumatera Barat sih penduduknya masih 4,9, masih jauh nih. 4,9 juta ya? Tapi kalau untuk kita bandingkan dengan penduduk Kota Padang, lebih banyak kita followers. Iya benar. Tapi sepengetahuan Uni nih, Fembi, setiap daerah pasti ada Info Sumbar, Iya. Info Riau, atau Betul. info-info semuanya. Jadi yang mencetus pertama kali ini, apakah Info Sumbar? Kalau dibilang mencetus pertama kali nggak juga Uni. Nggak Sebenarnya juga ya? udah banyak juga Udah sebelumnya banyak juga penduduk sebelum. pendahulu-pendahulu kita juga udah banyak media-media daerah. Kalau bahasanya kan ini homeless media. Homeless media. Kita ya, tidak benar-benar. punya base sebenarnya. Iya benar-benar. Tapi karena mulai 2021 kita sudah berbadan hukum, kita memang sudah ada base. Oke, jadi Info Sumbar ini udah berbadan hukum Sudah ya. berbadan hukum. Udah, seperti perusahaan media lah ya. Betul. Oke, makanya berita-berita yang disampaikan tuh pasti update gitu ya, Iya. update dan terpercaya. Betul. Oke. Jadi apakah di Info Sumbar tuh berita-berita tuh semuanya tentang keadaan Sumatera Barat, misalnya banjir atau misalnya masalah alam, atau ada hal yang lain? Ya, kita sebagai media informasi, beberapa hal yang memang kita jadikan utama Oke. adalah memang peristiwa. Oh, peristiwa alam. Peristiwa baik itu macet, Oke. hujan badai, gempa, apalagi abrasi pantai dan lain-lain. Itu memang informasi yang akan kita utamakan untuk dinaikkan terlebih dahulu. Oh, itu fokus utamanya ya. Fokus utama, karena informasi tersebut akan dilihat atau bahkan mungkin akan berdampak ke masyarakat langsung. Iya, benar-benar. Itu Nah. ada manfaatnya bagi masyarakat. Itu Betul. maksudnya ya. Betul. Contoh banjir misalnya. Banjir kan kadang-kadang kita nggak tahu nih. Masyarakat itu butuh informasi banjir karena kadang perantaunya Iya, tadi. benar. Mereka ingin mengetahui seperti apa kondisi kampung mereka. Iya. Macet misalnya, sama kayak tadi pada saat saya di jalan juga begitu. Saya pasti akan lihat dulu nih ada macet nggak. Iya, benar, Ternyata benar. benar ada. Makanya saya muter jalan. Muter jalan ke Malala ya. Muter jalan makanya kita memang mengutamakan informasi-informasi yang rasanya akan dinikmati atau dikonsumsi oleh masyarakat luas. Iya, benar-benar. Setelah itu baru kita mengupload konten-konten yang memang kita produksi sendiri. Oh, ada juga konten Ada. yang diproduksi sendiri. Ada. Contohnya? Kita juga bikin beberapa konten video, konten desain grafis, Oke. yang isinya itu memang seputar informasi-informasi yang Tetap mungkin informasi juga. tetap informasi juga seputaran Sumatera Barat, Minangkabau, adat budaya. Nah, itu kita juga produksi. Nah, supaya apa? Supaya media kita juga bahasanya memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat bahwa ada loh budaya Sumatera Barat yang seperti ini. Iya, benar-benar. Ada kegiatan-kegiatan di Sumatera Barat yang seperti ini. Iya, benar, Terus juga kita juga membuat video-video, konten-konten yang juga membantu promosi UMKM. Itu yang mau ditanya tapi udah dijawab aja. Jadi kan UMKM sekarang nih banyak nih dan Betul. banyak permasalahannya. Dan satu lagi, bukan UMKM aja, ada beberapa sektor lah, misalnya di parkir atau Iya. apa, semuanya tuh apakah bisa masuk Info Sumbar atau gimana? Iya, dengan beberapa platform yang kita punya nih, kita menempatkan beberapa konten yang cocok dengan platformnya. Oh, Contoh oke. kayak kemarin kita sempat mengundang Dinas Perhubungan Kota Padang. Oke. Kita membahas tentang bagaimana sih sistem perparkiran di Kota Padang. Iya. Karena beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya sempat ada keributan di masyarakat terkait perparkiran. Iya, benar-benar. Nah, kita cobalah cross check kepada dinas terkait. Lalu dinas terkait pun sama, mereka memberikanlah penjelasan. Jadi kita memang berupaya untuk menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Iya, benar-benar. Jadi nggak semua informasi yang bisa diletakkan di Info Sumbar ya, pasti Iya. disaring dulu ya. Betul. Gitu. Misalnya info penculikan gitu. Ya, kita akan cek dulu nih. Oke. Jadi memang banyak sekali info orang hilang. Iya, benar. Info orang hilang masuk ke kami. Nah, kita Pembunuhan
pembunuhan, info Iya. pemerkosaan, Nah. aduh, LGBT. Jadi kan banyak info-info yang di Sumatera Barat ini yang nggak bisa kita jabarkan satu persatu, tapi Ya. nggak begitu banyak aku lihat di Info Sumbar. Kenapa? Karena kita melihat dulu valid nggak sih ini berita. Oke. Nah, jadi karena kita juga ada tim wartawan, Iya, reporter. benar. Tim reporter inilah yang akan terjun ke lapangan, Oh, oke. mencari informasi. Oh, ternyata benar. Lalu ketika kita sudah mendapatkan informasi dan isi berita dari tim reporter, Ya. tim reporter akan masuk ke website kita karena Iya, kita juga benar. ada website berita. Nah, dari website berita itulah lalu kita informasikan ke media sosial Instagram. Nah, sehingga berita-berita tersebut memang sudah terverifikasi dan valid karena ada narasumber. Ada narasumber. Ada narasumber. Ya, Contoh kemarin baru saja kejadian apa tuh? orang terjun dari hotel, salah Ke satu bawah? hotel di Padang, ya, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perempuan laki-laki tuh. Laki-laki Oke. dan sempat ribut kemarin. Oke. Dan kita langsung menerjunkan tim reporter. Oke. Tim reporter cek ke lapangan, tanya ke pihak kepolisian, ternyata benar, ditulislah berita, Ya. baru kita naikkan. Oke. Nah, sehingga info-info yang simpang siur, yang ini kejadiannya di mana, korbannya siapa, apakah ini memang sengaja menjatuhkan diri atau ada yang membunuh. Iya, Nah, benar, itu sedang running lah beritanya. Jadi begini, kesimpulan Uni dari cerita kita. Jadi kalau Info Sumbar ini beritanya memang harus dikroceknya dulu ya. Betul. Bukannya dapat info langsung dia Kita post naikkan, gitu ya. betul, Bukan ya. kayak akun-akun media gosip atau iya kan. Betul. Memang harus dilihat ke situ, Kita cross-check dikrocek dulu. dulu. Karena ini memang berita ini memang kepercayaannya tuh udah ada ya. Sangat kita jaga sekali kepercayaan Iya, masyarakat benar, karena benar. kembali lagi dengan 1,5 juta followers, Iya, 1,5 juta, Bo. kita memiliki ketakutan tersendiri jika informasi yang kita sampaikan itu salah. Maka kita kadang-kadang ada tuh nih, kita udah naik, ternyata ada di kolom komentar Iya. mempertanyakan informasi kita. Iya, benar. Kita coba lagi cross check ke Iya. pemberi informasi atau ke reporter, Iya, benar. sampai akhirnya menjawab benar kok itu ada dan benar itu kejadiannya. Iya, benar. Kita baru jawab kembali. Oke. Jadi memang kita menjaga kepercayaan masyarakat atas informasi yang kita berikan. Oke, memang harus seperti itu ya, karena kalau kepercayaan itu tuh yang harus dijaga. Ya. Tapi ini penasaran nih, dengan sebesar itu media Info Sumbar, pasti cuannya banyak nih. Ini nih. Iya kan, karena kan sekelas orang daerah ya, media itu kan kalau kita sukses di tempat orang bikin media tuh atau di luar itu suatu prestasi yang tidak udah hal yang biasa. Ya. Kalau kita sukses di tempat kita ini yang luar biasa menurut Uni. Jadi kalau secara pendapatan sebenarnya kembali lagi Uni, media tidak akan bisa bergerak dan berkembang tanpa kerjasama dengan pihak manapun. Oke. Nah, jadi Berarti memang ada iklannya ya. betul. Jadi kegiatan kemediaan kita tetap ditopang oleh iklan-iklan yang masuk. Iya benar. Dan kita memang secara pendapatan, backbone kita masih di Instagram. Memang banyak di Instagram. Memang ya? banyak di Instagram. Cuman kembali lagi situasi kondisi masyarakat dan ekonomi juga bergantung ke posisi periklanan. Iya benar. Kalau misalnya di masyarakat lagi slow, lagi lemas, lagi lesu darah, Ada tuh. Memang ada ya momen-momen kayak gitu tuh. ada banget ya? nih. Dan sekarang memang nggak hanya Info Sumbar. Iya. Hampir semua media bahkan nasional pun merasakan kondisi saat sekarang ini. Dan emang lagi berat juga. Tapi ya kita tetap yang namanya media sebagai tanggung jawab kita pemberi informasi kepada masyarakat, sebagai jembatan informasi kita tetap berusaha untuk menjaga. Iya benar. Kondisi naik turun ya kita akan mengikuti seperti apa kondisi bisnis, kita juga akan mengikuti seperti itu ya. Kalau misalnya kondisinya lagi lesu, kita juga akan mencoba menjaga ritme ya.
kalau kondisi lagi membaik, ya mungkin juga cuannya juga lagi bagus, lagi oke. Nah, jadi ya memang seperti itu loh nih. Jadi tanpa kerjasama, media pun juga bukan apa ya, ya hanya sekelompok pemuda yang mencoba mencari informasi dan menyebarkan informasi. Paling hanya itu nih. Tapi memang kekuatan Infosumbar ini dengan kepercayaan ya, itu kekuatannya ya. Dan itu yang kita jaga. Pun media sosial sebesar Infosumbar, story-nya tuh kalau memang paling besar tuh berapa? Paling besar dan paling kecil. Kalau terbesar kita belum cek lagi terakhir nih. Tapi sempat kalau untuk Facebook itu agak unik. Saya bilangnya agak unik. Dengan followers kita hanya 200.000 ini, itu bisa viewersnya tembus 12 sampai 13 juta. Hah? 12 sampai 13 juta di Facebook? Ya. Oke. Memang unik. Facebook itu unik nih. Followernya 200. Hanya 200.000. Tapi story-nya sampai 13-12 juta. Ya. Sampai di angka segitu. Itu cerita gila tuh. Gila banget memang. Kalau Instagram ini memang agak berat. Berat ya? Agak berat. Tapi Instagram ini secara view dia stabil. Stabil. Kita paling banyak itu mendapatkan view untuk Instagram 5 sampai 6 juta. Di view Reels. Di Reels. Ya, 5 Reels. sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta. Kalau untuk story itu kalau misalnya memang ada sebuah peristiwa itu banyak ya? 1 juta, 1,5 juta. Sampailah ke sana. Nah, cuman ya itu tadi nih Facebook punya keunikan. Makanya kita sekarang coba aktif lagi di Facebook karena keunikan Facebook tadi. Views-nya bisa gila-gilaan. Iya, 13 juta, 12 sampai juta itu luar biasa gitu ya. Tadi itu saya lupa bertanya, apakah Infosumbar ada di TikTok? Ada. Tadi lupa kan? TikTok memang ada, cuman kembali lagi karena TikTok ini cukup unik juga. Iya. Agak lambat naiknya. Agak lambat naiknya. Kita followers kita baru 81.000 kalau begini, bukan lambat naiknya. Karena TikTok ini orang mencari apa ya? Hiburan. Kebanyakan hiburan gitu betul kan. Nih. Dan hal-hal yang sepele dan nyeleneh itu tuh bikin kita tuh hilang stres gitu. Tepat sekali. Iya kan? Kita mencoba kemarin itu menaikkan konten barabab. Barabab itu apa tuh? Rabab. Oh, rabab. Konten rabab. Konten rabab ini tinggi banget. View-nya. Berapa? Itu sampai 1 juta. Dengan 80.000 followers gila. sampai 1 juta. Tapi kita coba naikkan konten informasi. Wah, jatuh lagi dong. 4.000. Karena memang kembali lagi tipikal viewers TikTok, tipikal viewersnya Facebook dan Instagram itu berbeda. Dan juga algoritmanya masing-masing media sosial itu mempengaruhi. Benar. Karena kalau sebuah informasi peristiwa ya, memang orang lebih suka di Instagram. Nggak kita tutup mata orang kalau Fembi kan lihat informasi kan nggak di TikTok. Nggak memang. Pasti di Instagram. Di Instagram. Karena memang langsung ngincer akunnya kan. Kalau TikTok tuh memang unik seperti yang Fembi bilang tuh, kalau kita nyeleneh, kita apa tuh langsung naik ya. Iya. Konten makan-makan itu juga cepat. Iya. Makan, apalagi makan nasi padang ya. Makan nasi padang. Bubang ya. Pakai tangan lagi. Pakai tangan lagi ya. Memang TikTok unik. TikTok unik ya. Unik. Tapi sekarang ini kan seperti yang kita tahu, TikTok tuh kan luar biasa pencapaiannya. Powernya tuh udah luar biasa. Powernya gila-gilaan. Iya. Nggak bisa kita tandingin lah. Kalau misalnya memang dapat FYP, aduh senang. Senangnya bukan main kalau udah FYP. Naik gitu ya. Karena kalau udah FYP, secara followers dia juga ngikut, kenceng. Iya, benar. Langsung kenceng. Gitu. Tapi kalau kita memberi edukasi, memberi informasi, gitu kan, supaya kita bisa bertambah nih insight pemahaman kita ya, mindset kita nih ditukar dengan informasi-informasi yang bermanfaat dengan berbagai jenis pengalaman-pengalaman ya. Itu sedikit banget. Nggak naik di TikTok. Nah ini gong cerita kita nih kalau nggak ada yang oke nih, mereka juga nggak suka melihat gitu. Nggak suka. Benar. Karena memang bagi pemirsa TikTok, mereka lebih melihat
ada hiburannya nggak? Bener. Kalau nggak ada hiburan, swipe, Ya. skip, Tapi lewat. coba deh, Family kalau udah capek banget, kalau udah stres, pasti buka TikTok. TikTok. Bener kan? Ah. Tapi kalau ingin cari informasi, ingin cari yang terupdate, Iya, pasti Instagram. ya, Iya. betul sekali. Berarti kalau misalnya Instagram tuh si orang Amerika ya, kalau si TikTok orang Cina ya, Cina. tetap aja Cina ini banyak, Iya. tapi tetap nomor satu. Ah. si Instagram tetap juga bertahan dengan kualitas. Kualitas, betul. Dan memang ya kembali lagi masing-masing follower, masing-masing pasar dan juga masing-masing aplikasi Berbeda. itu mereka tetap akan memberikan inovasi-inovasi terus. Selalu ya. Selalu mereka Kalau berubah. Maka nggak- mereka bersaing nih, Kalau nggak ada inovasi tinggal. ditinggal. Benar. Instagram hampir ditinggal nih. Benar. Kalau mereka tidak berubah seperti TikTok. Oke. Instagram hampir ditinggal, tapi akhirnya mereka beradaptasi. Iya benar. Kompetitor mereka begini, mereka juga bikin Iya, begini. benar. Ya, itu wajar lah dalam usaha pasti. Tapi YouTube lain juga ya, Febi ya. YouTube sekarang udah mirip-mirip nih. Iya, Udah tapi kan mendekati. dapat cuan. Iya, betul. Dapat Facebook cuan. juga cuan nih. Facebook juga cuan. Facebook cuan sekarang. Oh, itu informasi yang penting tuh, kenapa Nah. bisa cuan? Itulah kenapa kita di 2021 Iya. itu pindah ke Facebook dan mulai aktif di Facebook karena Facebook sudah menawarkan Oke. pendapatan. Oh, sudah menawarkan pendapatan. Sudah menawarkan pendapatan. Jadi pernah kita mendapat uang dolar dari Facebook itu kurang lebih 200 sampai 300 dolar per bulan. Serius? Serius nih, serius. Kenapa? Dari mana bisa Facebook bisa memberikan uang? Nah. Kalau dari YouTube kita kan sama-sama tahu nih. Ya. Dari Iklan. Iklan. Ada yang muncul. Iya benar. Ah. Nah, kenapa dari Facebook bisa juga dapat cuan? Sama nih. Jadi Facebook juga melihat konten itu sebagai tempat beriklan. Oke. Jadi kalau sekarang teman-teman atau user Facebook membuka video, Oke. Reels atau video apapun lah, dia pasti akan ada iklan yang lewat Oh. di Facebook sekarang. Iya. Nah, itulah yang dibagi, di-sharing sama Facebook. Tapi tidak adanya video sekarang. Bahkan story pun diberikan nilai dolar oleh Facebook. Oh, ada di dashboardnya ada pemberitahuan. Ada. Oke. Ada Itu tuh pemberitahuan. bagi teman-teman ibu-ibu ya, kalau Iya. banyak bikin konten informasi gitu ya. Itu mana tahu bisa dapat uang dari Facebook ya. Cuan. Kalau Jadi TikTok gimana? kalau TikTok kan sekarang masih affiliate bahasanya. Oke. Jualan keranjang kuning nih. Iya, itu kan memang kita berjualan kan, Jualan, bukan dari memang. konten dan bukan keseharian dari konten Bukan, kan? bukan. Ah, kalau Facebook kan memang dari video, foto yang bisa masuk iklan. Yes. Oke. Makanya sekarang emak-emak ngejar Facebook Pro ya karena memang ada cuannya. Facebook Pro. Iya, mereka kan pakai hashtag FB Pro ya. Nah, tapi sekarang Mak Sebayau nih kebanyakan pakai Facebook. Iya, karena yang ngejar itu tadi nih, ngejar cuan tadi. Oh, ngejar cuan tadi. Oke. Ada cuannya. Ada cuannya. Ada cuannya. Ya. Jadi di Facebook itu kalau misalnya nanti Uni coba gali-gali, Iya. story-nya itu bisa jadi duit. Story-nya bisa jadi duit. Story jadi duit. Live Facebook itu bisa jadi duit. Live-nya tuh kan kita jualan. Enggak hanya sekedar jualan. Oh, tapi live kita biasa. live biasa aja dapat cuan. Dapat cuan. Kalau walaupun jualan kita nggak laku. Nggak gitu. laku. Oke. Itu dapat duit. Terus posting foto aja Dapat duit juga. dapat duit juga sekarang. Oke. Kenapa kan nggak masuk iklan? Itulah hebatnya Facebook. Itulah hebatnya Facebook ya. Itulah hebatnya Facebook. Oh, Jadi mereka inovasi memang ya. mereka menawarkan apapun yang digunakan oleh orang di Facebook itu ditawarkan dolarnya ke user. Ya mungkin bisnisnya Facebook sedang berusaha untuk menarik user kembali Iya, sebanyak-banyak benar-benar. mungkin. Karena dulu kan Facebook nomor 1 tuh di dunia kan. Sempat nomor satu, lahirnya Iya. Instagram. Tapi kan lahirnya Instagram sempat mengganggu dominasi Facebook. Iya, tapi kan sekarang mereka udah kawin. Dibeli. Oh, dibeli. Diintegrasikan oleh Facebook Instagram ini. Tapi Instagram tetap tidak bisa mendapatkan uang dari Instagram. Oh, kalau kita di Instagram udah verified pun kita juga nggak bisa dapat duit. Nggak dapat duit. Kenapa?
Ya, memang mainannya Facebook. Jadi orang kalau mau dapat duit ke Facebook. Oke. Orang mau dapat duit ke Facebook. Jangan Instagram. Paham. Tapi monetisasi Instagram ada. Biasanya itu branded content. Branded content. Branded content. Jadi memang kerjasama dengan pemilik akun yang jualan brand. Oh ya, itu udah pasti. Ya. Udah pasti karena kalau misalnya Uni mau sebar informasi nih, Ya. Akila begini-begini, terus kan memang dapat cuan kan? Betul. Cuma hal ini dari Facebook kita dapat cuan, ini informasi yang terbaik nih bagi ibu-ibu gitu ya. Ya. Supaya apapun kegiatan kita kan itu kita nggak tahu kan, mana tahu konten-konten biasa Betul. yang biasanya viral, kontennya Ya. estetik dan wow itu Enggak jarang viral ya kan? Jarang viral. Iya benar. Konten-konten yang kadang ada beberapa konten yang ya cuman ibu-ibu belanja di pasar. Iya. Tapi kembali lagi, ibu-ibu belanja di pasar, mereka memang memperlihatkan apa yang dibeli, Iya, benar. situasi pasar, Iya. kondisi Lipat jual- baju lemari aja, itu bisa jadi nomor 1 tuh. Kemarin Iya. saya lihat tuh di FYP. Betul nih. Iya, kamu tahu kan? Jadi dengan media sosial ini, semua orang itu mau bikin konten, mau apapun, itu bisa dapat cuan. Betul. Asal serius dan konsisten mungkin ya. Nah, itu kuncinya nih. Konsisten. Benar. Karena menjaga konsistensi ini yang Iya, menjadi beban terberat. Jadi beban terberat itu bukan bikin kontennya, tapi konsistensinya, menjaganya. Benar. Nah, karena platform sendiri mereka punya itu nih, mereka kan punya AI. Benar. AI mereka akan melihat siapa yang paling konsisten, Benar. akun mana yang paling konsisten. Benar. Seperti kehidupan kita sehari-hari nih. Betul. Kalau kita sholat dengan konsisten 5 kali sehari, Iya. itu yang dilihat, bukan diterima baru nih. Ya kan, dilihat dulu kan. Apalagi kalau kita tobat banyak, kita sholat belum tentu Iya. diterima. Betul nih. Iya kan? Memang algoritma media sosial ini memang robot semuanya kan. Semua robot. Jadi kan nggak pakai perasaan. Nggak. Jadi memang harus tahu, oh di jam ini, oh dia nih. Betul. Oh kontennya tuh memang ini tipenya seperti itu ya. Iya, oke. Harinya tayang, jamnya tayang, itu akan terlihat dan memang AI akan mengatur itu semua. Coba deh kita bedah ya. Sekarang Infosumbar masukkan konten-konten terviral yang tidak peristiwa, apapun dimasukkan, pasti orang nggak mau lagi ngelihat itu akun. Cocok. Bukan 100%, Ya. minimal itu 70%. Ya, memang seperti itu nih. Semuanya dimasukin info dimasukkan karena Infosumbar itu udah terbranding. Ya, benar sekali. Iya kan? Benar sekali. Ya benar-benar. Dan kita juga kembali lagi karena memang kita menerima iklan dalam bentuk konten juga, ya itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk meng-up konten-konten iklan. Iya. Karena konten iklan ini kan bahasanya adalah konten yang repost, konten yang naik 2 kali. Benar. Dimana konten ini sebenarnya udah naik di akun si pemilik bisnis, Iya. pemilik usaha. Akun yang menaikkan konten repost itu nggak naik lagi nih. Oke. Nah, itu Misalnya tantangan gini kita. nih, aku repost sama si Fembi. Fembi post itu nggak naik. Punya tantangan tersendiri. Bisa saja naik. Tapi kontennya benar-benar harus bisa memancing followers Infosumbar untuk berkomunikasi. Iya. Apa isi cerita ini? Nah, itu dia. Nah, isi cerita hari ini kita mengupas orang media kenapa dia bisa menjadi orang besar di daerahnya, dan kita harus paham juga ya, karena sebagai seorang ibu-ibu, sebagai seorang perempuan, kita juga bisa menghasilkan. Nah, dengan kita konsisten bikin konten dengan Betul. apa habit kita, nanti mana tahu algoritmanya Facebook apanya tuh bisa memberikan cuan gitu. Betul. Yang penting konsisten dan kita harus bekerja terus, berikhtiar terus ya. Nah ini gunanya kita mengundang media ini supaya informasi bagi kita. Bener kan? Betul. Nah seperti itu. Karena ibu-ibu ini, Uni sebagai ibu-ibu ya, sebagai perempuan juga, nggak ada cerita di pikiran ini tanpa cuan. Ya,
Iya kan? Betul. Nah, nanggung kami ke konten kalau kita nggak cuan, jadi kita akan berusaha semangat lagi nih. Betul nih. Makanya diundang di Podserun ini orang media, jadi info-info bagi kita nih, ibu-ibu rumah tangga, wanita-wanita karir. Kan kita terlalu sibuk nih bikin konten. Tapi kalau kita konsisten dengan spesifik kita dari jati diri kita, itu pasti orang akan nge-like ya. Jadi algoritmanya media sosial kadang juga mereka mengumpulkan dalam sebuah kolam yang bernama algoritma tadi. Kalau misalnya Uni berbicara tentang kehidupan sehari-hari misalnya, atau misalnya taruhlah misalnya Uni ada bikin konten tentang bisnis Uni sendiri, fashion, kain, apalagi mode. Mungkin orang-orang yang suka terhadap hal-hal seperti itu akan mengikuti akun Uni. Iya benar. Dan apapun konten Uni terkait fashion, orang yang ikut fashion tadi dia akan ikut terus kan. Ikut terus. Tapi kalau orang yang nggak suka fashion nggak bakal ngikut. Nggak bakal ngikut. Ya benar. Dan itu yang menjadi tantangan bagi Infosumber sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai akun peristiwa kadang-kadang ketika naik konten yang bukan peristiwa, nggak nanjak dia. Iya benar. Se-effort apapun teman-teman bikin konten, kalau nggak disukai sama followers ya udahlah. Iya, itu kebaca banget. 1000 like, paling ya 1000, 2000 mentok. Kebaca banget. Infosumber tuh di mindset kita orang awam itu info seputar Sumatera Barat Dan peristiwa. Iya peristiwa di Sumatera Barat, bukan peristiwa. Jadi ada apa nih di daerah kita? Ya. Itu mindsetnya tuh udah nancep gitu. Nancep di situ. Iya begitu. Emang seperti itulah nih. Memang harus terbranding ya. Ada spesifiknya, nggak boleh ngalung ngidul palu gada. Aduh, Betul sekali. Jadi informasi ini bermanfaat bagi kita. Karena kan nggak semua orang tahu. Memang sebagian orang udah banyak yang tahu ya. Tapi sebagian nggak ada yang tahu, kan kita akan memberikan informasi-informasi yang akan memberikan manfaat lah bagi mereka gitu ya. Betul. Sementara Uni nih orang yang sibuk nih baru tahu nih. itu yang kita harapkan ya FMB ya. Betul nih. Jadi kalau misalnya ini ada Facebook juga ini, Podser, posting aja. Posting aja ya. Potongan-potongan beberapa bagian, posting aja, naikin aja. Bener. Siapa tahu nanti dari Facebook biasanya kan memang ada syarat-syarat tertentu. Bener. Nah, siapa tahu nanti syaratnya terpenuhi, Facebook akan memberikan peluang pendapatan di situ. Kamu tahu nggak FMB? Ibu-ibu ini walaupun dia udah umur 40, 50, dia nggak bakalan berhenti belajar. Di seminar-seminar digital marketing, apa semuanya mereka, ini gimana nih? Ini gimana nih? Ini. Kenapa? Semuanya mereka mau belajar. Walaupun mereka udah tinggal dari generasi Z, tapi mereka pasti akan belajar, minimal mereka paham. Betul. Iya kan? Betul. Karena mereka tidak ingin juga berkompetisi dengan generasi Z. Tapi kalau mereka nggak paham, nggak bisa gitu. Betul sekali. Ini benar-benar info menarik nih kalau kita sharing nih sama orang media. Oke, Feby, kita balik ke info sumber tadi. Apa tuh hal yang paling bikin Fembi tuh luar biasa di satu info selama Fembi di info sumber? Apa yang bikin Fembi tuh puas banget bikin konten yang membuat follower Fembi tuh merasa puas gitu? Yang jelas yang pertama nih kita berusaha memberikan informasi yang valid, terverifikasi. Supaya apa? Supaya masyarakat sampai dan mendapatkan informasinya secara utuh. Oke, itu kepuasan batin ya? Itu sangat-sangat puas sekali. Bahkan tim juga merasa bahwa apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi masyarakat. Dan pun juga sama, kami sebagai media jurnalistik warga, kami juga sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi kepada kami secara benar. Karena ada juga beberapa masyarakat yang iseng kan, berikan informasi, Min tolong naikin Min.
ternyata salah. Iya, tapi Uni kurang percaya nih. Kenapa kurang percaya? Maksud Uni mungkin ada satu informasi yang cuma info sumber aja yang punya, media lain nggak tahu nih. Ada juga itu mungkin seperti satu prestasi nggak yang bikin kepuasan batin gitu. Iya, betul sekali. Iya kan? Kadang, itu yang Uni pertanyakan gitu. Dan memang kita berusaha untuk mendapatkan bahkan informasi-informasi yang ini ya rare banget nih, jarang banget nih. Iya. Nggak semua, dan masyarakat yang memberikan informasi juga, mereka juga kadang memberikan informasi itu nggak ke semua media juga. Iya, benar. Hanya ke media besar yang rasa-rasanya terpercaya bagi si masyarakat tadi, ini bakal menjadi informasi besar. Iya. Jadi memang ini hukum timbal balik yang kita pakai, dan kita sangat menghargai sekali masyarakat yang memberikan informasi-informasi ya kan, tersebut kepada kami. Sebagai follower kita lihat kan ini informasinya tuh memang terpercaya gitu. Ya. Tapi kan suatu kepuasan juga bagi tim Info Sumbar kalau memang informasi yang terupdate ini cuma Info Sumbar aja yang tahu nih. Betul. Iya kan? Ya. Itu banyak kejadian nggak? Ada beberapa. Ada beberapa. Itu luar biasa ya. Dan kami ya kembali lagi, hal-hal seperti itu semuanya tidak lepas dari peran masyarakat yang memberikan informasi. Oke, karena masyarakat udah percaya, makanya mereka mau memberikan info secara langsung, dan tim langsung ke sana atau gimana? Biasanya kita berkontak mungkin via telepon, atau chat. Karena kecepatan informasi kan kita juga harapkan bisa segera disebarkan. Update, bisa segera disebarkan. Bisa segera disebarkan. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang memang masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, kalau merasanya ini penting, harus kita telepon, kadang kita mintain. Boleh minta nomor telepon untuk kita call. Jadi kita call dulu, seperti apa kronologi peristiwanya, kejadiannya bagaimana, bla 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 bla, kita catat, baru kita sebarkan video ataupun gambar ataupun foto. Jadi seperti itu nih. Tapi Uni lihat di Facebook nih, Fembi. Facebook lagi ya. Ini ibu-ibu ini gimana nih? Di jalan apa tuh yang Selayang gitu ya? Selayang. Itu selalu terjadi peristiwa tabrakan gitu. Ya, kecelakaan. Itu ada yang stay di sana kayaknya ya, wartawan atau warga kayaknya. Biasanya warga yang dia kasih tuh ke media. Ke tim Info Sumbar. Apakah warga itu biasanya dapat duit atau gimana tuh, Fembi? Mungkin sampai saat ini kita belum bisa memberikan apresiasi berupa uang. Karena apa yang kami dapatkan pun mungkin rasanya masih luar biasa banget nih Info Sumbar. Sekelas informasi yang kejadian yang luar biasa, pumpang gitu kan, itu tuh dengan ikhlas banget tuh warga masyarakat memberi informasi. Betul. Gitu tanpa meminta bayaran. Makanya kami lebih berusaha untuk menghargai informasi-informasi yang didapat dari masyarakat, dan memang kalau masyarakat atau pemberi informasi ini ingin di-mention, ya kita akan dengan senang hati men-mention. Iya, benar. Kami akan memberikan kredit kepada pemberi informasi. Jadi seperti itu. Karena kalau misalnya kita memang belum bisa memberikan apresiasi berupa uang, karena kami menghindari banjir informasi tadi. Iya, benar. Akan sulit kami untuk mengelolanya. Iya, benar. Jadi seperti itu nih. Jadi kami akan sulit mengelolanya. Wah, mantap banget. Ya, karena memang informasi ini harus diverifikasi dulu, harus disaring dulu. Kalau banyak masukan peristiwa, jadi kita di sana aja. Betul. Wow, ini bagus banget nih orang media. Karena mengelola informasi itu yang kita harus berhati-hati. Iya. Ya, contoh satu peristiwa besar, tabrakan kereta aja nih. Iya. Kita dalam satu peristiwa tabrakan kereta itu mendapatkan DM itu bisa sampai 40 sampai 50. Karena masyarakat semuanya datang ke peristiwa tersebut. Iya, benar-benar. Pasang HP, merekam. Iya. Lalu men-DM ke Info Sumbar. Ya, kita kan otomatis kita saring dulu nih. Angle mana yang ibaratnya bagus, angle mana yang manusiawi, angle mana yang rasanya memang pantas untuk dinaikkan di media sosial. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang dalam peristiwa kita memang berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi,
video, dan kita juga berterima kasih kepada masyarakat sudah dengan ikhlas dan sukarela memberikan informasi itu kepada kami. Pasti, karena masyarakat kalau udah percaya, itu mereka tidak ada tanya harga. Betul. Karena gimana warga Sumatera Barat mengetahui satu sebuah peristiwa yang penting gitu kan. Betul sekali. Nah, ini medianya adalah Info Sumbar. Luar Seperti itu. biasa. Nah, dari sebanyak ini daerah di Indonesia, kan ada Sumatera Barat dan lain-lainnya ya. Iya. Media yang paling besar followernya siapa? Fembi belum terlalu banyak itu ya, cek dan recheck ya. Tapi DKI tetap terbesar. DKI berapa? Jakarta. Jakarta itu mereka ada yang akun informasinya itu sampai 5-6 juta. 5-6 juta. Itu wajar ya? Wajar. Karena begini, di Jakarta itu kan banyak perantau. Betul. Kita kan butuh update nih, Iya. peristiwa apa aja ya. Oke, itu tetap Jakarta. Nah, untuk akun-akun daerah itu Jakarta yang paling besar followersnya. Jogja juga besar, Jogja, Semarang. Ya, kalau untuk Jawa mungkin untuk follower 1 juta itu Sedikit lah ya. sedikit lah. Tapi kalau menurut kita 1,5 juta tuh udah pencapaian yang luar biasa Iya. tuh ya. Kalau untuk Sumatera mungkin kita masih bisa bersaing lah dengan Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara berapa? Ya, Sumatera Utara ada juga ya, akun informasinya yang 1 juta ke sampai 1 juta ke atas. Karena informasi itu memang penting, apalagi terpercaya ya. Betul. Mudah-mudahan Info Sumbar menjadi media yang dipercaya selalu memberikan inovasi pemberitaan yang begitu bisa membuat masyarakat update dengan daerahnya seperti itu. Jadi menurut Fembi sekarang apa nih yang akan Fembi sampaikan nih ke masyarakat baik di Sumatera Barat atau luar Sumatera Barat? Yang pertama mungkin berkaitan dengan informasi. Kita memang sekarang, apalagi zaman AI, memang sebagai masyarakat yang akan mengkonsumsi media sosial harus cerdas melihat. Mak jarang cerdas. Kita harus bisa memilah dan memilih informasi yang kita terima. Oke. Mana yang valid, mana yang hoax, mana yang misinformasi. Ya, kadang ada yang misinformasi. Dia bukan hoax, tapi misinformasi. Videonya betul, tapi benar. informasinya agak bergeser. Iya, benar-benar. Mana yang misinformasi dan mana yang memang itu valid. Kita memang benar-benar harus cerdas dan saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Berarti ini memang bahasa media sosialnya jadi netizen yang cerdas ya. Nah, jadilah netizen yang budiman. Jadilah netizen yang benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang lainnya. Dan juga saat ini mungkin kita juga harus bisa tahan-tahan pada jari ya. Jangan hanya sekedar asal berkomentar yang akhirnya menjerumuskan kita pada Undang-Undang ITE. Nah, itu satu lagi sebentar ya. Nah, ini Mama perlu tahu nih, kita semua yang belum tahu nih. Karena kalau komentar itu komentar yang tidak sesuai dengan kenyataan, apa nih konsekuensinya sepemahaman Fembi? Di dalam UU ITE itu semuanya sudah diatur. Di mana informasi yang salah, informasi yang bersifat fitnah, informasi yang akan menghasut orang untuk membenci, itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Itu perdata atau pidana? Pidana. Dia pidana. Murni pidana dan memang deliknya adalah delik aduan. Deliknya delik aduan. Jadi kalau misalnya saya, Fembi misalnya kurang suka dan nggak suka dengan fitnah yang dituliskan oleh komentar seseorang, bisa melaporkan langsung ke pihak kepolisian. Dan itu langsung diproses. Langsung proses. Kalau buktinya ada. Begitu. Jadi jangan sembarangan kita berkomentar ya. Jangan sembarangan berkomentar, jangan sembarangan merepost konten, jangan sembarangan untuk berkomentar terhadap satu konten lainnya. Nah, itu yang harus benar-benar dijaga. Harus dijaga. Apakah pengalaman Fembi
banyak tuh orang yang berkomentar sembarangan itu udah bermasalah sampai saat ini. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sangat banyak Tapi sekali. informasinya kita kurang update nih. Nah, itu yang memang ya karena UU ITE sendiri memang Iya. agak panjang masalahnya Uni. Oh, agak panjang Agak ya. panjang karena UU ITE ini sampai ke Mabes Oh, Mabes Polri yang ngurus. oke. Tapi memang jalannya tetap dari kepolisian daerah nanti. Iya, benar-benar. Ya itulah. Iya. Makanya urusan UU ITE ini ribet Banget. dan ya hindar-hindarilah. Iya, karena kan memang benar tuh kalau UU ITE ini kan memang teknologi lah ya. Orang yang bisa bercerita, bisa orang yang berbicara, yang nggak bisa berbicara jangan berbicara. Betul. Jangan mengetik. Ya. Cukup jadi penonton yang baik dan budiman. Oke, benar. Seperti itulah Uni. Tapi tunggu dulu Fembi. Ada satu pertanyaan lagi untuk Fembi. Di Sumatera Barat nih, yang paling terparah daerahnya itu di mana? Yang Oh, ragam, macam-macam Uni. Macam-macam ya. Untuk informasi-informasi terkait kalau misalnya kondisi jalan, ya mungkin daerah-daerah yang kayak Tanah Datar ke Payakumbuh, teman sekarang lagi diperbaiki. Iya, benar. Ada daerah Pasaman, ada daerah Kabupaten Solo juga sama. Pokoknya rata-rata lah ya semuanya tuh pasti ada 50 peristiwa kota ya. ada, selalu ada. peristiwa ya. Karena masyarakat sana juga kadang-kadang memberikan konten kepada kami, karena mereka juga mengharapkan perhatian dari pemerintah daerahnya. Tolong perbaiki jalan kami, tolong bantu kami memperbaiki akses kami. Ya, mereka juga kadang meminta tolong dan kami ya kalau misalnya masyarakat minta tolong seperti itu, kami akan coba tanya dulu. Iya. Apakah benar seperti ini kondisinya? Kalau memang benar kita akan naikkan. Dan apakah ada nih orang Sumatera Barat yang di luar negeri yang memberi apresiasi nih ke Info Sumbar? Kalau dari Fembi langsung mungkin belum ya. Tapi kalau misalnya ke teman-teman mungkin ada. Oh, mungkin ada ya. Karena ya kembali lagi dari kita selalu memberikan informasi tentang Sumatera Barat. Masyarakat luar negeri pun kadang memang ada melihat konten kita. Oh, ada tuh trafiknya tuh sampai keluar. Ada, cuma kita nggak bisa. Sedikit ya. Kita nggak bisa ngelihat. Bisa dihitung ya. Bisa. Kadang nggak terbaca nih. Iya, segini kayak Algoritmanya kecil banget. Kecil banget. Oke. Terima Gitu. kasih Fembi. Kita Sama-sama udah nih. bercerita panjang lebar, banyak ilmu yang bermanfaat bagi kita ibu rumah tangga ya khususnya dan penonton pada umumnya. Ya. Terima kasih juga nih sudah mengundang di podcasternya Uni. Podcasternya Uni, podcast seru bareng Uni. Ya. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.